Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 199. Iya. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 49. Kiai, udah ketemu Kiai? Majudin udah? Bang Manta? Kau Joman udah? Ya. Bang Pudin udah ketemu? Bang Heri udah? Bang Maman udah? Bang Sarif? Sanasir? Bang Komeng ada kitabnya Bang Komeng? Bang Beloy ada kitabnya? Udah ketemu udah? Bang Andrew udah ketemu Bang Andrew? Bang Tona udah? Mana Bang Dimas? Oman udah ketemu? Ibu-ibu belakang? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pakai ini ya. Apa? Bang Ibu? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa amma hisnut tawakkuli al-ba'itu alaihi fahuwa dzikru dhamanillahi ta'ala wa hisnu hisnihi dzikru jalalillahi ta'ala wa kamalihi fi ilmihi wa qudratihi wa nazahatihi anil khulfi was sahwi wal ajzi wan naqsi. Wa amma hisnut tawakkuli, adapun benteng tawakal, al-ba'itu alaihi, yang dapat mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah, fahuwa dzikru dhamanillahi ta'ala, yaitu ingat kepada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat terhadap jaminan-jaminan Allah. Agar muncul sifat tawakal di hati kita, maka yang pertama harus kita lakukan selalu mengingat jaminan-jaminan yang Allah berikan buat kita.
Caranya tuh buat menumbuhkan tawakal di hati. Wa hisnu hisnihi, dan benteng yang paling kuatnya yaitu dzikru jalalillahi ta'ala, mengingat maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala dan maha sempurnanya Allah fi ilmihi, dalam ilmunya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa nazahatihi anil khulfi, dan terbebasnya Allah dari sifat ingkar, wasahwi, dan lupa, wal ajzi, dan lemah, wan naksi, dan sifat kurang. Udah tuh jelas nomor. Kita harus mengingat dan sadar betul bahwa Allah itu sifatnya maha sempurna, ilmunya sempurna, kekuasaannya sempurna. Allah tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Allah maha kuasa untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau kita sering-sering ingat hal itu, insya Allah lama-kelamaan akan muncul sifat tawakal di hati kita. Gimana Ustaz? Udah tuh jelas ya? Bukan cuma itu, wa nazahatihi anil khulfi, dan Allah terlepas dari sifat ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan ingkar janji. Beda kayak kita. Makanya begitu Allah sudah menjanjikan sesuatu untuk kita, ya kudunya kita yakin. Apa? Bang Sarif, iya begitu Allah bilang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa semua makhluk, kalau kata Ustaz Satiri, ada melatanya, dan semua yang melata di bumi ini rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Kita udah baca ayat itu dan kita yakin bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita yakin ke sana, pasti akan muncul tawakal di hati kita. Begitu saja. Wasawi, dan Allah terlepas dari sifat lupa. Kali kayak Bang Andi mah kaci lupa ngasih duit buat bininya gitu. Apa mau sengaja dilupa-lupain. Allah tidak akan pernah lupa. Wal ajzi, dan Allah terlepas dari sifat lemah, wan naksi, dan terlepas dari sifat kurang. Pokoknya Allah sempurna ilmunya dan sempurna kekuasaannya. Maha tahu kebutuhan-kebutuhan kita dan maha kuasa untuk memberikan semua yang kita butuhkan. Itu caranya menumbuhkan sifat tawakal di hati kita. Menumbuhkan tawakal di hati. Gimana, Mama? Kenapa kita masih belum tawakal juga sampai sekarang? Mungkin penyebabnya karena dua hal ini belum meresap ke dalam hati kita. Yang pertama, belum ingat terhadap jaminan-jaminan yang Allah berikan. Yang kedua, belum ingat bahwa Allah maha tahu dan maha kuasa
untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Fa'idha wa zobal abdu ala hadhil alkari ba'atathu ala tawakkuli ala Allahi subhanahu fi amrir rizqi. Apabila seseorang membiasakan dirinya untuk mengingat hal-hal ini, maka hal itu akan mendorong dia untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rizki, terkait masalah rizki. Makanya biasakan dulu, kita latih dulu diri kita untuk selalu ingat terhadap jaminan-jaminan Allah. Baru bisa muncul tawakal di hati kita. Udah. Gimana? Lah itu yang repot, Kiai. Magel jadinya. Kagak ada yang enak, Kiai, kalau setengah-setengah. Ya kalau masih setengah-setengah namanya belum tawakal juga. Kudu full tawakalnya. Udah tuh. Jelas itu, Bang Ajudin? Paham udah? Bang Ipul udah? Ustaz Satiri? Hah? Udah. Kita terusin. Fa'in qila fahal yalzamul abda tolabur rizqi bihalin. Jika ada yang bertanya, fahal yalzamul abda tolabur rizqi bihalin. Apakah kemudian pada kondisi seperti ini seseorang wajib mencari rizki? Udah tuh. Kalau misalkan kita sudah bisa tawakal kepada Allah, apakah kita wajib mencari rizki? Pertanyaannya. Apa, Heri? Ini lagi ngaji ekonomi ini. Fa'lam anna rizqal madmuna alladhi huwal ghidha'u wal qiwamu la yumkinuna tolabuhu. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasannya rizki yang sudah dijamin oleh Allah, yang masuk ke dalam kategori asupan gizi dan penopang kehidupan, la yumkinuna tolabuhu, tidak mungkin bagi kita mencarinya. Apa? Oruk. Siapa yang bisa nyari? Apa? Paham tuh Ustaz udah? Angkutin udah?
harus dicari? Ntar dulu Kiai. Ini rizki yang bangsanya madmun. Kan kemarin ada 4, ada yang madmun, ada yang maksum, ada yang mamluk, ada yang mau'ud, gitu ya. Nah, yang madmun itu kan asupan gizi dan penopang kehidupan. Ibaratnya kayak napas keluar masuk, jantung berdetak, darah mengalir dalam tubuh kita. Itu rizki yang bangsanya madmun gitu. Siapa yang bisa beli detak jantung? Di mana belinya? Bang Ipul jantungnya berhenti berdetak, cari dah di warung, Pak, beli detak jantung, kagak bisa itu. La yumkinuna tolabuhu, tidak mungkin kita cari lah, kemana nyarinya. Apa Bang Ipul? Kalau nasi masih bisa dicari ke warung, lah detak jantung nyarinya kemana? Itu rezeki yang madmun tuh, penopang kehidupan. Apa Bang Bloy? Pernah ke warung beli, beli napas sehari gitu. Itu nggak mungkin bisa dicari, yang kayak rezeki yang kayak begitu nggak mungkin bisa dicari. Id huwa syai'un min fi'lillahi subhanahu. Karena rezeki yang madmun merupakan sesuatu yang termasuk ke dalam af'alullah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Itu memang Allah yang menggerakkan gitu. Allah yang ngasih. Nggak bisa kita usahakan ya kayak gitu mah. Biar kata dipaksa pakai selang, emang saatnya napasnya habis tetap aja. Biar pakai apa itu yang buat nganuin jantung, apa punya namanya? Ah? Ya ada gonoan gitu, gonoan. Apa man bahasanya man? Ah? EKG. Apaan? Buat kaget-kagetan. Petasan meledak juga kaget bisa itu Pak. Buat kaget-kagetan. Tuh, itu rezeki yang madmun ya, yang bangsa madmun. Itu nggak bisa kita cari. Murni itu anugerah Allah, pemberian Allah buat seseorang. Kal hayati seperti hidup, wal mauti dan mati. Nggak bisa. Kayak tadi tuh. Biar kata kita sedain tabung oksigen, emang saatnya meninggal ya. Biar kata udah sakit parah banget, emang masih dikasih hidup sama Allah, ya hidup. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, di kasur aja. Udah di situ, kencing di situ. Emang masih dikasih hidup, hidup aja terus. Yang kayak gitu nggak bisa dicari. La yaqdirul abdu ala tahsilihi wala daf'ihi. Tidak mampu, seseorang tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan, juga tidak bisa menolak kematian. Emang kayak HP. Mati HP-nya dicas dulu, ntar gue hidup lagi, kagak bisa orang.
Itu rizki yang madmun. Kalau pertanyaannya, apakah kita wajib mencari rizki? Kalau untuk rizki yang madmun, karena tidak bisa dicari, maka nggak perlu. Rizki yang madmun nih. Wa ammal maksumu minal asbabi fala yalzamul abda talabuhu id la hajata lil abdi ila dzalika wa innama hajatuhu ilal madmuni wa huwa minallahi ta'ala wa fi domanillahi. Wa ammal maksumu minal asbabi, dan adapun rizki yang dijatahkan oleh Allah, minal asbabi, dari berbagai macam sebab, fala yalzamul abda talabuhu, maka seseorang tidak wajib mencarinya. Kemarin rizki yang masuk kategori maksum ada 3. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Itu rizki maksum tuh. Seseorang tidak wajib mencarinya. Id la hajata lil abdi ila dzalika, karena pada hakikatnya seseorang tidak butuh kepada itu semua. Wa innama hajatuhu ilal madmuni, sesungguhnya yang dia butuhkan adalah rizki yang madmun. Kita makan ya tujuannya agar kita hidup, kan gitu. Kalau emang sama Allah dikasih hidup tanpa makan, ngapain nyari, kan gitu. Apa Bedin? Apa? Pak Sarif? Kalau emang dikasih hidup oleh Allah tanpa minum, kenapa mesti nyari, kan gitu. Kalau emang bisa hidup tanpa pakai sesuatu, kenapa kudu nyari? Habis telanjang semua besok. Iya. Tujuannya tetap aja baliknya ke yang madmun gitu. Untuk menjaga kehidupan kita. Wa huwa minallahi ta'ala, dan itu sumbernya dari Allah. Yang namanya kehidupan ya dari Allah. Kalau emang kita dikasih hidup tanpa harus mencari yang maksum, kenapa kudu dicari? Apa Heri? Jangan salah paham dulu. Ini tadi pertanyaannya, apakah kita wajib mencari rezeki? Gitu. Wa fi domanillahi ta'ala, dan yang namanya rizki madmun itu berada di dalam jaminan Allah. Jadi ingat tuh, kita cari makan tujuannya agar kita tetap hidup, minum tujuannya agar tetap hidup. Kalau tanpa itu kita dikasih hidup oleh Allah, kenapa kita harus nyari? Makanya enggak wajib bagi seseorang mencari rezeki yang kategorinya maksum. Kita jantai dulu biar kagak salah paham. Ini yang kategorinya maksum. Ingat lagi, rezeki ada 4, ada yang madmun, maksum, mamluk, dan mau'ud. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah. Fal muradu bihi al ilmu wat tawabu. Maka yang dimaksud ayat ini yaitu ilmu dan pahala. Ustaz Satiri doang yang ngartiinnya rizki. Apa Ustaz? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat sudah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah duit. Kata siapa gitu.
Fal muradu bihi al ilmu wa tawabu, yang dimaksud ayat ini yaitu mencari ilmu dan mencari pahala. Makanya tafsirannya yang pertama wabtagu min fadlillah, silaturahim, main ke rumah teman, ke rumah saudara. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga sowan ke para ulama, para kiai. Itu tuh isinya wabtagu min fadlillah. Bang Beloy emang ngajinya separuh, wabtagu min fadlillah diartiin dan carilah anugerah Allah duit. Apa bener? Jadi jangan salah paham lagi ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Artinya bukan nyari duit, bukan nyari rezeki, tapi cari ilmu. Makanya kiai-kiai dulu banyak juga yang ngadain pengajian habis Jumatan karena memang selaras dengan ayat ini. Gitu. Atau kayak dulu kita juga sama Buya ngaji Sabtu sore, Jumat sore kan, habis asar ngaji. Selaras dengan ayat ini karena memang hari Jumat itu diperintahkan kita buat itu, banyak-banyak duduk di majelis taklim, menjenguk orang sakit, silaturahmi ke rumah saudara dan teman, atau yang terakhir sowan berkunjung ke para ulama. Itu wabtagu min fadlillah tuh artinya al ilmu wat tawabu. Waqila huwa rukhsatun. Ada yang berpendapat juga itu rukhsah. Id huwa amrun waridun ba'dal hazri. Karena itu perintah yang datangnya setelah peringatan. Ayat sebelumnya apa Ustaz? Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' ra'au tijarotan. Itu dulu udah kudiat saja. Tijarotan aulah wa nifaddu ilaiha wa tarakuka qaima qul ma indallahi lahwi wa minat tijarah. Itu. Makanya ayat ini adanya setelah peringatan. Yang pertama peringatannya wadarul bai'. Kalau hari Jumat wadarul bai', jangan lagi ayo be dagang gitu. Yang kedua idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Itu kan peringatan. Nah, perintah wabtagu min fadlillah adanya setelah ayat itu. Fayakunu bimaknal ibahati, maka jadinya mencari rezeki itu bermakna mubah. Ayat ini, perintah ini bermakna mubah. Artinya dicari ya boleh, kagak dicari juga boleh gitu. Tapi bukan merupakan satu kewajiban. Bang Heri nyari duit boleh gitu. Kagak nyari ya boleh gitu, serah aja gitu. Tapi bukan merupakan satu kewajiban gitu. Itu tuh bukan berarti nggak boleh duit, nggak boleh nyari duit, bukan. Boleh-boleh aja, silakan aja gitu. Nyari duit buat beli makan silakan aja, sah-sah aja. Tapi itu bukan merupakan satu kewajiban. La bimaknal ijabi wal ilzami, bukan bermakna wajib dan keharusan gitu. Makanya tadi pertanyaannya, apakah kita wajib mencari rezeki? Jawabannya enggak wajib. Mencari rezeki itu hukumnya boleh-boleh saja. Mau nyari ya silahkan,
kagak ya nggak jadi masalah, silahkan aja. Apa Ustaz? Paling bini yang manyun gitu. Lihat laki di rumah aja enduh bet rasanya enduh gitu. Awar. Mana anak udah pada kurus, perutnya buncit, cacingan. Udah tuh jelas ya. Jadi mencari rezeki bukan merupakan satu kewajiban. Itu hal yang ibahah, boleh-boleh saja gitu. Mau nyari ya silahkan, kagak juga silahkan gitu. Apa Om Anta? Apaan? Lapar. Fa'in qila lakin lihadar rizqil madmuni asbabun fahal yalzamuna tolabul asbabi. Jika ada yang bertanya, tapi kan itu Bang Heri protes dia, tapi kan begitu. Lakin lihadar rizqil madmuni asbabun, tapi kan rizki juga harus ada sebabnya. Lah kalau kagak nyari, kagak bikin sebab, ntar datangnya dari mana itu rezeki? Gitu. Fahal yalzamuna tolabul asbabi. Apakah kita wajib mencari sebab, membuat sebab untuk datangnya rezeki? Lilalahu. Jawab untuknya, ada yang menjawab untuknya, la yalzamu kadzalika, tetap tidak kewajiban bagimu melakukan hal itu. Id la hajata lil abdi ilaihi, karena pada hakikatnya seseorang tidak butuh kepada sebab itu. Pada hakikatnya ya. Idillahu subhanahu yaf'alu bisababin wa ghairi sababin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang dia kehendaki, baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Allah maha kuasa. Mau itu dibikin pakai sebab ya Allah bisa, mau tanpa sebab pun Allah bisa. Allah mau ngasih rezeki ke kita tanpa sebab ya bisa-bisa aja. Abang Heri, pakai sebab ya Allah bisa, tanpa sebab pun Allah bisa. Famin aina yalzamuna tolabus sababi. Lalu dari mana alasan kita wajib mencari sebab? Enggak wajib. Balik lagi ya, ini enggak wajib, tapi boleh, boleh. Apa Ustaz? Ya kalau ada teman kita yang romana di rumah aja, jangan pakai diomelin. Orang mau kerja apa kek, kemana kek, ke sawah kek, apa ke kebun kek, ngapain tidur di sana. Kalau ada orang yang romana rajin banget kerjanya, jangan diomelin, ya biarin. Kalaupun ada teman kita yang romana ogah buat teman kerja, ya biarin. Serah dia aja itu, Pak. Dasar hukumnya boleh. Paling bini doang yang ngomel. Apa? Orang. Yang penting jangan sampai hal itu membuat kita lupa ibadah. Itu poin pentingnya. Pokoknya nggak ada kewajiban kita mau rezeki, kita mau nyari rezeki yang nggak wajib buat kita.
boleh-boleh aja, kita nggak nyari pun ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting jangan sampai gara-gara itu kita lalai dari ibadah, itu kesalahan. Udah tuh, ya Kiai, silakan. Pribadi saya. Kalau saya biasanya sama anak murid dikasih uang. Iya. Ini nilai sabar atau sabar? Bigoiri Kiai. Pokoknya yang kita kagak pakai nyari, tahu-tahu ada yang nganterin, itu bigoiri sabab namanya. Saya lagi duduk, tahu-tahu ada yang nganterin cangklong, itu bigoiri sabab namanya. Cangklong apa namanya? Begitu Kiai. Malah enakan yang begitu Kiai. Lah Bang Heri mah kudu ngaduk dulu. Udah kelar ngaduk, dimasukin ke dalam ember, udah masuk ke ember, ditenteng. Gitu. Lah kita mah duduk-duduk anteng-anteng, terus ada yang nganterin Assalamualaikum Kiai. Gitu. Gitu. Enak-enakan bigoiri sabab. Coba kan kagak semua orang begitu Kiai. Itu bigoiri sabab namanya. Ya itulah, Allah Maha Kuasa memberikan rezeki kepada kita baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Makanya kalau ada pertanyaan apakah kita wajib mencari rezeki, jawabannya enggak wajib. Itu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Nyari ya silahkan, kagak juga silahkan. Cuma jangan ngeluh. Apa? Cuma nyari kagak mau ngeluh. Hah? Ini buat kita juga Ustaz, buat kita juga. Iya, artinya kita kan lagi belajar menjadi orang yang tawakal. Nah, hal-hal seperti ini mendorong kita untuk bertawakal kepada Allah. Thumma innallaha ta'ala dhamina laka dhamanan mutlaqan min ghairi syart. Min ghairi syartit talabi wal kasbi. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin untukmu dengan jaminan yang mutlak, yang pasti, min ghairi syartit talabi wal kasbi, tanpa ada syarat harus kerja dulu dan harus nyari dulu. Allah memberikan jaminan yang pasti, kagak pakai syarat. Nggak ada ayatnya barang siapa yang mau rezeki banyak kerja dulu. Kagak. Nggak ada ayat yang begitu Bang Budin. Qala Allahu azza wa jalla wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, dan semua makhluk yang ada di bumi rizkinya berada di dalam kekuasaan Allah, berada dalam jaminan Allah. Kagak pakai syarat itu kemudian. Pokoknya semua makhluk yang ada di bumi, semua rezekinya ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah. Kita balik lagi, jangan sampai lupa. Ini rezeki yang madmun dan maksum. Gitu. Makanya kalau kategori madmun dan maksum tanpa kerja dan usaha pun pasti dikasih. Kalau untuk dapat rizki kudu kerja dulu, kesian baik pada dia emang kerja.
tapi rezekinya ada, disiapkan oleh Allah. Kan dari bapaknya. Iya, tapi kan dari Allah juga, Kiai. Emang bapaknya dari siapa? Allah berikan rezeki bayi melalui perantara orang tuanya. Meskipun bayi itu kagak kerja, nggak mau ngapain. Di sini kan juga banyak bayi. Bayi Ma'ruf, bayi Satiri, bayi. Mas pada nete udah tua-tua gitu. Aduh. Ah, Bang Ipul mau sempet juga, ya Bang Ipul dah. Itu rezeki yang dijamin oleh Allah tanpa syarat harus cari dulu, harus usaha dulu. Pokoknya semua makhluk rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Untuk kategori madmun dan kategori maksum. Gitu. Biar nggak salah, biar nggak lupa. Tsumma kaifa yasihu an ya'mural 'abda bi talabi ma la ya'rifu makanahu fayatlubuhu. Kemudian bagaimana bisa Allah memerintahkan seseorang mencari sesuatu yang dia tidak tahu tempatnya sehingga dia bisa berjalan ke arah sana. Sehingga dia bisa mencarinya. Id la ya'rifu ayyu sababin minha rizquhul ladzi yatanawaluhu la ghair. Karena seseorang tidak tahu, karena orang-orang tidak tahu sebab seperti apa yang harus dia kerjakan untuk dia mendapatkan rezeki yang bisa dia makan. Alladzi yatanawaluhu la ghair, yang bisa dia makan, yang bisa dia konsumsi. Karena kita nggak tahu. Makanya Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari sebab. Bukan mewajibkan gitu ya. Tapi hanya membolehkan, ibahat. Walladhi yasiru sababa gidaihi wa tarbiyatihi la ghairu. Dan dia juga tidak tahu sebab yang seperti apa yang membuat dia mendapatkan gizi, asupan gizi untuk badannya dan untuk menjaga pertumbuhan tubuhnya, pertumbuhan badannya. Fal wahidu minna la ya'rifu dzalika sababa bi'ainihi wa min aina yahsulalahu. Maka tidak ada satupun dari kita yang tahu sebab secara pasti dari mana kita mendapatkan rezeki itu. Apa Ustaz? Fala yasihhu taklifuhu, maka tidak layak Allah bebankan hal itu kepada kita. Makanya tidak diwajibkan. Hanya boleh-boleh saja. Fata'ammal rasyidan fa innahu bayyinun. Maka renungkanlah agar kamu menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, karena hal itu sangat jelas. Udah tuh, jelas. Mang Pudin namin enggak? Kiai kali? Enggak, cukup. Mas Bambang kali? Sesatiri? Mang Haji Omay kali, Mang Haji? Enggak. Mang Haji Udin? Ini kalau masalah rezeki ya. Thumma
hasbuka annal anbiya'a sholawatullahi alaihim wal auliya al mutawakkilina lam yatlubu rizqan fil aktari wal a'ammi wa tajarradu lil ibadati. Kemudian coba kamu pikirkan, coba kamu renungkan bahwasanya para nabi sholawatullahi alaihim wal auliya al mutawakkilina dan para wali, para aulia yang bertawakal, yang mereka semua bertawakal kepada Allah, lam yatlubu rizqan fil aktari wal a'ami. Kebanyakan mereka dan yang umum terjadi pada pribadi mereka, mereka semua, kebanyakan mereka tidak mencari rizki. Wa tajarradu lil ibadati, dan mereka fokus untuk beribadah. Wabil ijma'i annahum lam yakunu tarikina li amrillahi ta'ala wala asina lahu ta'ala fi dzalika. Dan secara keseluruhan bahwasanya mereka tidak ada satupun yang meninggalkan perintah Allah dan tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah dalam hal demikian, dalam hal mencari rezeki. Kalau memang mencari rezeki itu menjadi satu kewajiban, berarti para nabi banyak yang dosa dong, gitu. Karena mereka kebanyakan enggak mencari rezeki. Makanya mencari rezeki bukan merupakan satu kewajiban, gitu. Apa kemudian? Kan para nabi tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Kalau memang mencari rezeki merupakan satu kewajiban, berarti mereka maksiat dong, gitu. Karena nggak pada nyari rezeki. Apa kemudian? Makanya lagi-lagi balik lagi hukumnya bahwa mencari rezeki bukan merupakan satu kewajiban, tapi itu merupakan hal yang mubah. Nyari ya boleh, nggak nyari ya boleh, gitu. Jelas tuh ya? Jelas Bang Komeng? Bini diajak ngaji bini. Apa ya? Iya. Gitu. Fatabayyana laka anna talabar rizqi wa asbabihi laysa bi amrin lazimin lil 'abdi. Maka menjadi jelas bagimu bahwa mencari rezeki dan berikut sebab-sebabnya bukan merupakan hal yang wajib bagi seseorang. Jangan pules Bang Andi. Pules ke mana? Udah tuh, jelas ya? Biar nggak salah paham. Jadi tawakal bukan berarti kita nggak boleh nyari rezeki, juga bukan berarti kita wajib mencari rezeki. Pokoknya nyari rezeki itu hal yang mubah, boleh-boleh saja, silahkan. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, hal yazidur rizku bit tolabi wa hal yankusu bitarkit tolabi. Jika kamu bertanya, apakah rezeki itu bisa bertambah kalau kita nyari, atau apakah rezeki itu akan berkurang kalau kita nggak nyari? Apa Wan? Penting itu, penting. Gitu. Ya semuanya gue penting. Kalau kita kan kadang-kadang terbalik, gitu. Dicari aja susah, apalagi kagak dicari, gitu. Makanya ada pertanyaannya, apakah rezeki itu bertambah dengan kita nyari, atau apakah rezeki itu akan berkurang dengan kita nggak nyari?
Fakalla fa innahu maktubun fil lauhil mahfuzi muqaddarun wa muaqqatun wala tabdila li hukmillahi wala taghyira li qismatihi wa kitabatihi. Fakalla, maka enggak seperti itu, tidak seperti itu. Hah? Iya. Enggak begitu. Enggak gara-gara kita nyari jadi nambah. Enggak juga gara-gara kita enggak nyari jadi kurang. Enggak begitu. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfuzi, karena rezeki itu sudah ditulis di dalam lauhil mahfuz, muqaddarun, dan sudah dicatat takarannya, kadarnya sudah dicatat, bahwa malam hari ini Bang Sarip makan nasi sepiring munjung, itu sudah dicatat. Bahwa Bang Komeng kehabisan nasi karena datangnya telat, udah dicatat begitu. Namanya rizki itu sudah dicatat di lauhil mahfuz, dan takarannya sudah ditentukan. Itu nggak akan bisa nambah dan nggak akan bisa kurang. Emang jatahnya hari ini kita makan 2 piring, biar di kamar aja, tetap itu 2 piring bakal nyampe ke kamar kita. Gitu. Apa Heri? Wa muaqqatun, dan sudah ditentukan waktunya, kapan sampainya nasi itu ke mulut kita, sudah dicatatkan di lauhil mahfuz. Biar kata udah dihidangin depan kita, emang bukan rezekinya, kagak makan. Apa Ustaz? Wala tabdila li hukmillahi, dan tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Wala taghyira li qismatihi wa kitabatihi, dan tidak akan ada yang bisa menggeser apa yang sudah dijatahkan oleh Allah dan apa yang sudah dicatat oleh Allah. Makanya rezeki itu nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah. Mau dicari atau enggak, sama, tetap nggak akan nambah, nggak akan berkurang. Kita balikin lagi biar nggak salah paham. Ini rezeki yang madmun dan yang maksum. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Yang kita makan, biar kata lagi lapar banget, itu sampai sepiring munjung kita sendok, begitu tengah-tengah kekenyangan, udah kagak habis. Emang jatahnya segitu. Halo Heri, kalau masalah duit ntar lain lagi. Ini mau rezeki dulu, yang kita makan dulu. Hadza huwa shahihu inda ulama'ina radhiyallahu anhu. Inilah yang sahih menurut ulama kita radhiyallahu anhu. Khilafa ma dhahaba ilaihi ba'du ashabi Hatim wa Syaqid. Berbeda pendapat, berbeda dengan apa yang diutarakan oleh sebagian pengikut Imam Hatim dan pengikut Imam Syaqid. Qalu, mereka berkata, innar rizqa la yazidu wa la yanqusu bi fi'lil 'abdi lakinnil malu yazidu wa yanqusu. Sesungguhnya rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dengan perbuatan seseorang. Tapi yang bisa bertambah dan yang berkurang itu harta. Apa? Kemudian, kalau makanan, apa yang kita makan nggak akan nambah, nggak akan kurang.
Kalau harta bisa nambah, bisa kurang. Tapi ini pun pendapat dari pengikut Imam Hatim dan Imam Syakik. Wa hadza fasidun. Tapi pendapat seperti ini rusak. Apa? Rusak. Hah? Kayaknya bener ya. Li'anna dalila fil maudhi'aini wahidun, karena dalil dalam dua tempat ini satu. Wa huwal kitabatu wal qismatu, yaitu apa yang dicatat oleh Allah dan apa yang dijatahkan oleh Allah. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Untuk penjelasan ini maka ada sebuah syarat yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak berputus asa dari apa yang tidak kalian dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bergembira, tidak jumawa terhadap apa yang kalian dapatkan. Udah tuh. Memang baik lagi kembali kepada apa yang dijatahkan oleh Allah. Harta pun begitu, Ustaz. Kita nyari, kita kerja, tetap apa yang kita terima sesuai dengan apa yang sudah dijatahkan oleh Allah. Meskipun man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Itu pun tetap dikaitkan bahwa itu semua sudah dijatahkan oleh Allah. Karena tadi kalau memang bertambah dan berkurang karena perbuatan seseorang, kiai yang nggak ngapa-ngapain di rumah pasti hartanya lebih sedikit dibanding Bang Heri yang kerjanya lebih berat. Kalau gara-gara pekerjaan seseorang itu mempengaruhi harta. Abang boleh. Lagi-lagi itu mah sesuai dengan apa yang dijatahkan oleh Allah. Walau kana talabu yazidu wa tarku wa yankusu lakana lil asa wal farahi maudhi'un. Kalau seandainya dengan mencari itu akan menambah harta seseorang dan tidak mencari akan mengurangi harta seseorang, lakana lil asa wal farahi maudhi'un, pasti akan memunculkan kesedihan dan kegembiraan. Id huwa qassara wa tawana hatta fatahu wajadda wa syammara hatta hassalahu. Karena orang yang entar-entaran dalam pekerjaannya hatta fatahu, pasti akan kehilangan, pasti tidak akan mendapatkan sesuatu. Wajadda wa syammara hatta hassalahu. Sedangkan orang yang bersungguh-sungguh dan yang semangat pasti akan mendapatkan sesuatu. Udah tuh. Tapi genengan banyak juga orang yang kerjanya santai-santai, yang dia dapatkan lebih besar dibanding orang yang kerjanya berat gitu. Genengan gitu. Abang Ibu, itu artinya bahwa harta pun, apa yang kita dapatkan pun memang disesuaikan dengan apa yang sudah dijatahkan oleh Allah. Gitu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam lisaili haka law lam ta'tiha la atatska. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang minta-minta, haka, ambil dah itu. Ambil, ayo, ambil. Haka itu artinya ambil. Law lam ta'tiha la atatska. Meskipun kalau seandainya kamu tidak datang untuk mengambil kurma ini, la atatska, pasti kurma ini akan nyampe kepadamu. Apa? Kemudian ada orang datang minta-minta, minta kurma sama Rasul. Ambil tuh. Meskipun kalau nggak diambil juga ntar datang dewek itu kurma. Ada yang nganterin. Apa ya? Rezeki itu rezeki. Jangan sampai salah. Nah, jam 2 udah. Ini baru bagian yang pertama ya. Udah. Kita balik lagi bahwa untuk kategori rezeki yang madmun dan maksum tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kita untuk mencarinya. Bukan kewajiban, tapi hukumnya hanya mubah, boleh-boleh saja. Fa'in kila jam 2 wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.